Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Saya Siska Sylvia sebagai pemateri pertama. Dan saya Hermiwati Julianti sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menerangkan materi kami, yaitu tentang turunan tingkat tinggi dan turunan fungsi implisit. Turunan tingkat tinggi. Turunan dari fungsi f adalah suatu fungsi yang dinamakan turunan pertama dari f, yaitu f aksen. Jika fungsi f aksen ini dihitung lagi turunannya dengan aturan atau definisi turunan, maka diperoleh fungsi baru yang dinamakan turunan kedua dari fungsi f, yang ditulis dengan lambang f aksen 2. Secara umum, turunan ke n dari fungsi f ditulis Fn adalah suatu fungsi yang diperoleh dengan cara menghitung turunan dari fungsi Fn dikurang 1. N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya dengan F0x sama dengan Fx. Kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 8. Maka kita mencari turunan pertama, yaitu f aksen x sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 7. Kenapa di sini 6x pangkat 2? Nah, di sini itu pangkat dikali dengan koefisien, sehingga 6x pangkat 2 dan pangkatnya dikurang 1, sehingga 6x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 7. Untuk mencari turunan keduanya, f aksen 2x sama dengan 12x dikurang 8. Turunan ketiganya, f aksen 3x sama dengan 12, sehingga f aksen keempatnya sama dengan 0. Karena turunan dari fungsi 0 adalah 0, maka semua turunan tingkat yang lebih tinggi akan 0. Di sini terdapat lambang turunan. Turunan pertama itu y aksen f aksen x dy per dx dy. Turunan kedua itu y aksen 2 f aksen 2 x d pangkat 2y per dx pangkat 2 dy. Turunan ketiga itu y aksen 3 f aksen 3x d pangkat 3y per dx pangkat 3 d pangkat 3y, dan seterusnya hingga turunan ke n, y pangkat n f pangkat nx d pangkat ny per dx pangkat n dan d pangkat ny. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui y sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2. Di sini kita disuruh mencari notasi Leibniz-nya. Leibniz turunan ketiga. Berarti turunan pertama, dy per dx sama dengan 18x pangkat 2 ditambah 24x ditambah 5. Untuk mencari turunan keduanya, d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan 36x ditambah 24. Nah, turunan ketiganya, d pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan 36. Kita masuk ke bentuk umum turunan ke n. Dari aturan f pangkat n untuk sejumlah berhingga n, sering kita dapat menentukan suatu bentuk umum dari fn. Bentuk umum turunan ke n. Contoh pertama, hitunglah turunan ke n dari fungsi fx sama dengan x pangkat n, m bilangan asli. Jawab, turunan pertama, kedua, dan ketiga dari fungsi f adalah turunan pertama, f aksen x sama dengan m dikali x pangkat m dikurang 1. Turunan keduanya, f aksen 2x sama dengan m dalam kurung m dikurang 1 dikali x pangkat m dikurang 2. Turunan ketiganya, f aksen 3x sama dengan m dikali dalam kurung m dikurang 1 dikali dalam kurung m dikurang 2 dikali x pangkat m dikurang 3. Dari tiga bentuk aturan ini, bentuk umum turunan ke n dari fungsi f adalah f pangkat
X sama dengan M dalam kurung M dikurang 1 dalam kurung M dikurang 2 dan seterusnya hingga sampai dalam kurung M dikurang dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung X, pangkat M dikurang N sama dengan M dikali dalam kurung M dikurang 1 dalam kurung M dikurang 2 sampai dengan M dikurang N ditambah 1 kali X pangkat M dikurang N. Contoh yang kedua, tentukan bentuk umum turunan ke N dari fungsi f(x) sama dengan sin X. Kita jawab, tentukan turunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari fungsi f, kemudian nyatakan hasilnya sebagai fungsi dari sinus lagi, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Turunan pertama, f aksen X sama dengan cos X sama dengan sin dalam kurung X ditambah setengah pi. Turunan kedua, f aksen 2X sama dengan min sin X sama dengan sin dalam kurung X ditambah pi. Turunan ketiga, f aksen 3X sama dengan min cos X sama dengan sin X ditambah 1/2 pi. Turunan keempatnya, f aksen keempat X sama dengan sin X sama dengan sin dalam kurung 2X tambah 2 pi. Dari hasil ini, maka bentuk umum turunan ke N dari fungsi f adalah f pangkat NX sama dengan sin dalam kurung X ditambah N/2 pi sama dengan sin dalam kurung X ditambah setengah N dikali pi. Pengertian turunan fungsi implisit. Fungsi implisit adalah secara umum dapat ditulis sebagai f(x(y) sama dengan 0, dengan y sebagai fungsi dalam x. Fungsi ini dapat dinotasikan dengan y sama dengan fx, disebut dengan fungsi eksplisit, yaitu di antara peubah bebas dan tak bebasnya ditulis dalam ruas yang berbeda. Bila tidak demikian, maka dikatakan fungsi eksplisit. Dikenal juga bentuk fungsi implisit, yaitu fx y sama dengan 0. Untuk mencari turunan fungsi implisit ada dua cara yang dapat ditempuh. Yang pertama, jika fungsi implisit f(x, y) sama dengan 0 dapat diselesaikan ke y atau dapat dengan mudah diubah menjadi fungsi eksplisit y 0 sama dengan fx, maka untuk mendapatkan dy per dx dengan cara yang sudah dibicarakan tadi, yaitu d per dxy sama dengan d per dx per fx. Contoh, min 2xy ditambah x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Itu adalah fungsi implisit. Kita ubah menjadi fungsi eksplisit, yaitu y sama dengan x kuadrat kurang 1 per 2x. Cara yang kedua, jika fungsi implisit f(x, y) sama dengan 0 sulit diselesaikan ke dalam y atau diubah menjadi fungsi eksplisit, maka perlu dibicarakan bagaimana mencari turunan fungsi implisit, yaitu seperti yang akan dibahas berikut ini. Cara menyelesaikan soal yang berhubungan dengan turunan fungsi implisit. Dalam menentukan turunan fungsi implisit, bila mungkin ada dan mudah untuk dikerjakan, dapat dinyatakan secara eksplisit terlebih dahulu, kemudian ditentukan turunannya. Namun tidak semua fungsi implisit dapat diubah menjadi fungsi eksplisit. Oleh karena itu akan dibahas dengan cara menurunkan fungsi dan bentuk implisit sebagai berikut. Hal yang harus dipahami dalam menurunkan fungsi implisit, khususnya yang memiliki dua variabel x dan y. Jika mengandung variabel x, maka turunannya x per dx. Jika hanya mengandung variabel y, maka turunannya y d per dy dikali dy per dx. Dan jika mengandung variabel x dan y, maka turunannya adalah xy d per dx ditambah xy d per dy
dikali dy per dx. Turunan pertama fungsi implisit. Dari persamaan f(x,y) sama dengan 0, ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama diturunkan atau didiferensialkan terhadap x dengan pengertian bahwa x adalah fungsi x d per dx. f(x,y) sama dengan d per dx 0. Turunan ruas kiri yang akan mengandung dx per dy dengan penyelesaian lebih lanjut akan didapatkan dari dx per dy. Contoh, turunan pertama fungsi implisit x ditambah 2y pangkat 8 adalah, jawabannya yaitu fungsi bentuknya kan sebelumnya itu ux pangkat n. Maka turunannya sama dengan n dikali ux dipangkatkan n kurang 1 dikali u aksen x. Jadi f(x,y) sama dengan 8 ditambah 2y pangkat 8. F aksen xy-nya sama dengan 8 dikali x ditambah 2y dipangkatkan 7 dikali x per dx ditambah 2y per dy dikali dy per dx. Maka 8x ditambah 2y pangkat 7 dikali 1 ditambah 2y dy per dx sama dengan 8 dikali x tambah 2y pangkat 7 ditambah 8 kali x tambah 2y pangkat 7 dikali dy dikali 2 dy per dx. Turunan kedua dari fungsi implisit. Turunan kedua dari fungsi y adalah turunan dari dy per dx atau turunan pertama. Dalam hal ini, koefisien turunan kedua adalah d per dx dikali dy per dx sama dengan d kuadrat y per dx. Dapat diteruskan untuk turunan ketiga dan seterusnya. Contoh, tentukan d kuadrat y per dx kuadrat dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 4. Penyelesaiannya y sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 4. Maka dy per dx sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 15x kuadrat ditambah 6x dikurang 2 ditambah 0. Sehingga d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d per dx dikali 8x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 2. Jadi hasilnya 24x pangkat 3 pangkat 2 dikurang 30x ditambah 6. Sekian materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.